Jumpa lagi di Sekolah Minggu Online GPPS Jember. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan berdoa. Baik, mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami akan menyembah-Mu Tuhan. Sebelum kami mulai, kami akan menyanyikan lagu pujian untuk-Mu. Berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih, 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 kasih.
Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan juga guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat siang, puji Tuhan, berjumpa lagi dalam sekolah minggu pada siang hari ini. Kita harus senantiasa bersuka cita, kita harus senantiasa bersyukur, karena kasih Tuhan yang indah senantiasa mengalir memenuhi kehidupan kita. Siang hari ini kakak akan bercerita tentang mengendalikan pikiran. Ada dua macam orang dalam menghadapi sebuah kekalahan adik-adik. Misalnya ada pertandingan catur. Seseorang yang kalah bisa saja dia dengan lapang dada mengakui kekalahan dalam sebuah pertandingan itu, menghormati keputusan juri, dan dia akan berusaha lebih baik lagi di lain kesempatan. Ada orang yang bersikap baik seperti itu adik-adik, menerima kekalahannya, bahkan bertepuk tangan untuk orang yang menang. Tetapi ada orang yang sebaliknya adik-adik. Ada orang yang sebaliknya. Orang itu ketika mengalami kekalahan dalam sebuah pertandingan, dia marah-marah, emosi, memprotes, tidak bisa menerima kekalahannya tersebut. Tidak bisa menerima keputusan juri dan macam-macam alasan yang pada intinya dia tidak bisa mengendalikan pikirannya, tidak bisa mengendalikan hatinya, tidak bisa mengendalikan diri saat dia mengalami kekalahan dalam sebuah pertandingan. Saul begitu mendendam kepada Daud. Saul begitu benci kepada Daud. Tatkala banyak orang memuji-muji Daud lebih daripada Saul. Ya, ceritanya itu ketika Daud pulang dari berperang, setelah dia berhasil mengalahkan bangsa Filistin, seluruh perempuan dari kota-kota Israel itu menyongsong Raja Saul. Mereka menari, menyanyi. Nah, dalam nyanyian yang mereka lakukan itu ada sesuatu yang mendiskreditkan atau merendahkan Raja Saul, adik-adik ya. Padahal Saul itu adalah seorang raja. Daud itu adalah pembantu atau pegawainya raja. Nah, pada waktu itu perempuan-perempuan yang datang menyongsong Raja Saul itu mengatakan dalam nyanyian itu, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Maksudnya itu Saul itu mengalahkan ribuan musuh, Daud lebih dari ribuan musuh adik-adik, berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa itu artinya lebih dari ribuan. Coba kita akan lihat ya ayatnya di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kakak akan bacakan di sini. 1 Samuel pasal 18 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Judulnya di situ Saul benci kepada Daud. Ayat yang ke-6. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari
dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat yang ke-9. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Saya ulangi ayat yang ke-8 adik-adik ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Nah, itu adik-adik ya, yang dilakukan Saul ketika perempuan-perempuan dari kota-kota Israel itu menyanyi berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Timbul kebencian dalam hati Saul, dalam pikiran Saul, karena dia takut nanti kedudukan raja itu akan jatuh kepada Daud. Nah, ini tidak bisa mengendalikan pikirannya, memiliki pikiran yang negatif. Kalau istilah sekarang itu disebut negative thinking, adik-adik ya. Tahu ya, negative thinking. Negative thinking itu pikirannya selalu negatif, menghadapi apa saja yang dipikirkan selalu negatif. Nah, itu tidak baik adik-adik ya. Contohnya seperti Raja Saul ini ya. Ketika perempuan-perempuan memuji Daud lebih tinggi dari dirinya, Saul marah, emosi, benci, mendengki Daud sampai akhir hidupnya ya. Kalau kita baca di dalam cerita-cerita selanjutnya dari Alkitab ini adik-adik, akhirnya Raja Saul itu memburu Daud, berniat membunuh Daud, dikejar kemana-mana untuk dibunuh. Nah, itu pikiran seseorang yang dihantui oleh kebencian karena tidak bisa mengendalikan pikirannya. Pikirannya selalu negatif, dikuasai oleh pikirannya yang negatif. Seseorang itu menjadi seorang yang berbahaya adik-adik. Contohnya Raja Saul ini. Raja Saul ini awalnya adalah orang yang baik adik-adik. Dipilih menjadi Raja Israel itu karena memiliki beberapa kelebihan adik-adik. Tetapi begitu pikirannya dikendalikan oleh pikiran yang dengki, pikiran yang benci, dia menjadi orang yang tidak baik, menjadi orang yang marah, menjadi orang yang ingin membunuh. Itu yang dilakukan oleh Raja Saul. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ini banyak menghadapi hal-hal yang mungkin tidak mengenakkan, hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Seyogyanya, seharusnya, sebaiknya kita itu bisa memiliki pengendalian pikiran. Kalau di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23 itu disebut penguasaan diri. Di situ ada buah roh yang salah satunya itu adalah penguasaan diri. Bisa menguasai diri, menghadapi tekanan batin, tekanan hidup
Kalau bisa menguasai diri, itu reaksinya akan baik, adik-adik ya. Reaksinya itu akan bersyukur, mengucap syukur, menerima keadaan. Apapun yang dialami itu disyukuri, bisa menerima semua keadaan yang dialami, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan tersebut, adik-adik. Nah, bisa sabar menerima segala yang kurang baik yang dialami dalam hidupnya. Nah, itu ciri-ciri orang yang bisa menguasai diri, bisa menguasai hati, bisa menguasai pikirannya, adik-adik. Jangan sampai kita menjadi seperti Raja Saul yang tidak bisa menguasai hati, tidak bisa menguasai pikirannya, tidak bisa menguasai dirinya, sehingga menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang ingin membunuh, padahal membunuh itu sangat dilarang oleh Tuhan. Nah, itu akan dilakukan oleh Saul, adik-adik, karena tidak bisa menguasai hati dan pikirannya. Jelas, adik-adik ya. Jadi di dalam hidup kita harus mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan beritakan kepada kita, harus kita ingat. Khususnya pada siang hari ini, yaitu tentang menguasai pikiran. Kita harus senantiasa mengingat, perlu dan penting sekali untuk kita itu bisa menguasai hati dan pikiran kita. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kasih-Mu besar dan luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau membimbing, membentuk hati dan pikiran kami untuk kami bisa mengendalikan hati dan pikiran kami. Kami bisa menguasai diri kami dalam kami menghadapi tekanan-tekanan hidup yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang baik, pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu pribadi yang senantiasa bersyukur menerima setiap keadaan yang kami alami dalam kehidupan kami ini. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang indah, yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur menaikkan semua doa kami. Haleluya. Amin. Ada ayat hafalan, adik-adik ya. Ayat hafalan yang sangat penting untuk kita tahu, kita mengerti dalam kehidupan kita. Ayat hafalan yaitu tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Kakak akan bacakan Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi pasal 2 ayat yang kelima, demikian bunyinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ulangi lagi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya ini adalah untuk kita bisa mengendalikan pikiran kita itu harus memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah jagai kami awal hingga akhir ini Tuhan. Sekarang kami akan selesai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu